Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa habbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Wijaya, semoga dirahmati Allah. Kesempatan siang hari ini kita akan mentadabbur surah Muawwidzatain, tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menyelesaikan daripada dua surah yang ada. Tapi kalaupun seandainya hanya satu surah, maka insya Allah kita akan bagi tema tadabbur surah Muawwidzatain ini menjadi dua kali pertemuan. Kita akan membahas lebih dahulu adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Bagi yang membawa mushaf atau ada dari gadgetnya, silahkan, karena supaya lebih nikmat kita mentadabburi surah Muawwidzatain ini. Baik, sahabat-sahabat Wijaya yang semua dirahmati Allah, surah Al-Falaq ini adalah surah yang semuanya pasti hafal. Siapa yang tidak hafal surah ini, maka silahkan menghafal. Tapi saya yakin pasti semuanya hafal. Tapi tidak banyak orang yang memahami makna atau isi kandungan dari surah Al-Falaq. Dia hafal, tapi untuk tadabburnya, untuk memahami isinya, mungkin belum terlalu serius, hanya sekedar membaca terjemah, sehingga apa? Surah ini tidak menempel dalam hati, tidak melekat dalam hati, padahal ini surah sangat luar biasa. Memang pertanyaannya, apa keutamaan dari surah ini? Masya Allah, melihat dari beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah saat itu mengatakan dengan kalimatnya, laqad unzilat alayya suratan ma unzila mithlahuma wa annahu la yaqra ahadun ahabba wa la arda indallahi minhuma. Telah turun kepadaku dua surat, kata Nabi. Telah turun kepadaku dua surat, yang mana tidak pernah turun surah seperti dua surah ini. Masya Allah, luar biasa kan? Rasulullah mengatakan tidak pernah turun surah yang seperti dua surah ini. Wa annahu la yaqra'u ahadun, dan tidak ada orang yang membaca daripada surah ini, siapapun dia, kecuali Allah Allah ridho padanya. Jadi surah ini adalah salah satu surah yang apabila dibaca, maka Masya Allah surah ini akan mendatangkan cinta Allah kepada kita dan akan mendatangkan ridha Allah kepada kita. Ini bukan kata-kata saya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikannya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dari Utbah bin Amir, ya Rasulullah, aqri'ni surah Yusuf wa surah Hud. Qala ya Utbah, iqra bi kul a'udzu bi rabbil falaq fa innaka lan taqra'u suratun ahabba ila Allahi wa ablagha minha. Hari sahabat Utbah bin Amir mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memerintahkan kepada Rasulullah, maksudnya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, bacakan kepadaku surah Yusuf dan surah Hud.
Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ya Utbah, wahai Utbah, bacalah qul a'udzu birabbil falaq fa innaka lan taqra suratun ahabba wa ablagha minha. Karena sesungguhnya ketika Anda membaca surah Al-Falaq, Anda sedang dalam keadaan dicintai Allah dengan cinta yang sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah keutamaan daripada suratul Falaq. Di sini ya, kira-kira bisa dipahami ya. Kita lihat keutamaan daripada surah Al-Falaq. Baik, sekarang apa backgroundnya atau kita sebut dengan istilahnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab dari turunnya surah Al-Falaq. Sahabat-sahabat Wijaya, sebuah rahmati Allah, surah Al-Falaq turun setelah Sulhul Hudaybiyah. Setelah yang namanya ada perjanjian antara orang-orang kafir di Mekah saat itu dengan orang-orang yang ada di Madinah. Ini kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Maka ada yang mengatakan surah ini turun di mana? Di Madinah. Maka surah ini disebut surah Madaniyah. Tapi ada juga yang mengatakan ini surah turun di mana? Di Mekah. Tapi ala kulli hal, jumhur ulama mengatakan surah ini turun di mana? Di Madaniyah atau disebut dengan surah Madaniyah. Asbabun nuzulnya, saat itu orang-orang munafik ketika setelah kita tahu setelah perjanjian Hudaybiyah tadi dibatalkan, maka orang-orang munafik saat itu merasa ketakutan, merasa bingung karena kekuatan Islam ini sudah mengkhawatirkan. Dengan adanya perjanjian saja itu sudah mengkhawatirkan. Karena apa? Karena tidak pernah ada terjadi orang Mekah mengikat janji dengan orang-orang Madinah. Apalagi saat itu, subhanallah, Rasulullah sangat cerdas ketika menanggapi perjanjian itu dibuat oleh orang-orang Mekah. Aturan-aturan yang dibuat orang Mekah justru merugikan orang-orang Mekah saat itu. Makanya mereka mulai khawatir. Nanti bagaimana ya? Dengan adanya perjanjian ini melemahkan pasukan kafir dan akan menguatkan pasukan muslim. Makanya orang-orang kafir Yahudi saat itu berpikir keras menembus umat-umat Islam ini dari cara misalnya perjanjian ternyata tidak berhasil. Dengan cara pemboikotan juga tidak berhasil. Maka orang-orang kafir saat itu mereka berkumpul, kalau bahasa kita merapat gitu ya, mereka mengadakan satu rapat. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari solusi bagaimana agar melemahkan Rasulullah, khususnya dalam berdakwah pastinya. Dan saat itu hasil dari keputusan rapatnya ternyata apa? Naudzubillah, ternyata adalah bagaimana kalau seandainya Muhammad ini kita sihir. Waduh, luar biasa. Ngeri kan? Ternyata apa? Ternyata sihir. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yaitu adalah apa? Rasulullah terkena yang namanya sihir. Jadi diawali dari ketakutan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy dengan keadaan Islam yang semakin kuat saat itu, mencari celah untuk melumpuhkan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menemukan jalan. Maka dia berkumpul, lalu dibuatlah kesimpulan bahwa caranya adalah dengan sihir. Dan saat itu yang paling masyhur, yang paling keren sihirnya di Mekah siapa? Dikenal dengan namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Ada yang mengatakan ini orang munafik, ada yang mengatakan ini orang Yahudi. Pokoknya ini adalah tukang sihir yang keren pada zaman itu. Labid bin Aqsam. Apa hikmah daripada asbabun nuzul? Kita bisa ambil hikmah. Memang sihir itu ada, teman-teman, dan harus kita harus kita imani. Karena memang Quran mengatakan orang-orang yang beriman itu dikatakan walladzina amanu dalam suratul Baqarah, innalladzina amanu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bil ghaib
termasuk beriman kepada perkara gaib. Gaib itu yang tidak tampak pastinya. Sorga tidak tampak, neraka tidak tampak, jin tidak tampak, Allah pun tidak tampak. Termasuk sihir ini tidak tampak, tapi ada. Bahkan ini dari zaman Nabi Musa itu terkenal dengan sihirnya. Jadi hikmah daripada asbabun nuzul ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa ternyata sihir itu memang ada. Apalagi di negara kita. Negara kita ini luar biasa. Dari yang namanya masalah klinik-klinik seperti itu kan. Bukan klinik. Klinik mah untuk berobat ya. Klinik. Perkara-perkara ada yang namanya mandi kembang, 7 rupa, kemudian akan mendapat ini, terus nanti bawa ayam cemani ke paranormal, ke dukun, dipotong di sebelah sini. Pokoknya berbagai macam kepercayaan yang pada intinya adalah merusak daripada akidah kita, itu memang sangat sudah membudaya di negara kita ini. Jadi kita tidak bisa menafikan masalah ini. Bahkan kita kenal dengan namanya kalau teman-teman pernah ingat voodoo, tahu voodoo kan? Voodoo itu asalnya dari mana? Dari Afrika kan? Itu juga media sihir ternyata kan? Boneka, bisa dengan yang namanya foto sekarang ini, bisa dengan yang namanya mohon maaf pakaian dalam, bisa dengan yang namanya tadi boneka, dengan apapun alat yang memang bisa dijadikan untuk media sihir. Ternyata memang sudah ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami masalah sihir. Ya, maka subhanallah, yang kita bisa ambil daripada kesimpulan asbabun nuzul ini, selain kita harus meyakini bahwa sihir itu memang hak adanya, tapi sihir itu memang kita harus yakin ada, tapi bukan untuk kita takuti. Artinya jangan sampai takutnya kepada sihir mengalahkan takut kita kepada Allah. Karena walau bagaimanapun tanpa dengan izin Allah, semua tidak akan bisa menimpa kepada kita. Jadi kembali lagi, sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa sihir yang mengenai Rasulullah? Kita harus tahu. Ya, seperti apa ya? Sihirnya Nabi itu seperti apa? Atau sihir yang mengenai kepada Nabi itu seperti apa? Maka kisahnya ada orang-orang Quraisy, karena tadi hasil rapat, maka orang-orang Quraisy meminta bantuan kepada Labid bin Aqsam tadi. Orang Quraisy minta bantuan kepada Labid bin Aqsam. Untuk apa? Ya, untuk masalah sihir. Nah, Labid bin Aqsam ini ternyata punya anak perempuan. Anak perempuan ini sudah mahir, sudah bisa dibilang sudah mewarisi ilmu sihir dari Labid bin Aqsam. Jadi ya udah jago juga anak perempuannya ini. Ada yang mengatakan yang menyihir ini adalah putrinya Labid bin Aqsam. Ada yang mengatakan juga langsung Labid bin Aqsam. Nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana cara bisa menyihir Rasulullah itu seperti apa? Saat itu Rasulullah memiliki seorang budak di rumahnya, masih kecil, dari orang-orang laki-laki dari Yahudi. Yang namanya putri dari Labid bin Aqsam ini memberikan upah kepada budak yang tinggal di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuri rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicuri rambutnya. Kemudian apa? Setelah dicuri, lalu diberikan kepada putri Labid bin Aqsam ini, kemudian diikatkan dengan sisirnya, ya, dengan musyad itu sisir, kemudian diikat dengan pelepah kurma, lalu ditimpa dengan sebuah batu, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya dinamakan sumur Dhi Irwan. Dhi Irwan itu sumurnya. Jadi berkali-kali rambut ini disimpan oleh tukang sihirnya. Dari pertama diikat di pelepah kurma. Kemudian setelah itu disimpan ke dalam dasar sumur. Setelah itu ditimpa dengan batu. Supaya apa? Tidak terlihat. Karena yang tahu tentang masalah sihir atau yang tahu di mana diletakkannya media itu, ya pastinya tukang sihirnya. Maka semakin disembunyikan akan semakin sulit. Tapi tidak dengan Rasulullah. Kita akan lihat. Maka
pertanyaan muncul sekarang. Ini bahkan seorang ulama yang mengkomentari daripada kejadian ini, Syekh Al-Harari rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya apa? Hadikuruh waro'iha. Ya, dikatakan hadiruh waro'iha dalam kitabnya. Beliau bertanya, apa yang dipertanyakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi? Bukankah Rasulullah itu maksum? Ya kan? Kok bisa ya Rasulullah itu terkena sihir? Itu pertanyaan kita juga mungkin. Kaifa yuthirus sihir fihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sihir itu bisa mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah itu maksum? Itu pertanyaannya. Lalu sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah, Allah juga mengatakan bahwa Rasulullah ini yaksimuka minan nas, kata Allah. Wahai Muhammad, Anda itu dijaga dari yang namanya manusia. Maksudnya diproteksi lah. Ya, Rasulullah itu benar terjaga. Maksum. Dia juga maksum terjaga. Jawaban dari Imam Harari ini, Masya Allah, memang Nabi itu diproteksi, memang Nabi itu dijaga oleh Allah. Jadi ini pertanyaan muncul bukan dari Imam Harari. Jadi ada yang bertanya kepada seorang ulama ini, kemudian dijawab oleh Imam Harari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Apa jawaban Imam Harari? Ini yang bisa menjadi dasar kita ketika memang ada pertanyaan. Rasulullah kan maksum, kenapa Rasulullah juga disihir ya? Maka jawabannya, yang pertama, Imam Harari mengatakan, Nabi itu dijaga oleh Allah dalam 3 hal. Ya, saya ulangi lagi nih. Itu dijaga oleh Allah dalam 3 hal. Yang pertama, Nabi tidak bisa hilang akalnya. Nabi dijaga memang, apa yang dijaga? Akalnya Nabi supaya tidak hilang. Jadi tidak pernah ada sejarah Nabi itu hilang akalnya. Naudzubillah, tidak ada. Itu yang Allah jaga. Sehingga walaupun terkena sihir, dia tetap ingat kepada Rabb-nya Allah. Kemudian dia tetap yang namanya sadar bahwa dirinya itu adalah Nabi. Sehingga akhlaknya pun tetap laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tetap dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena apa? Karena dia tidak kehilangan akal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Nabi terkena sihir dan Nabi juga dijaga oleh Allah. Apa yang dijaga? Nabi dijaga agar tetap bisa menjalankan syariat Allah. Tetap. Kan ada orang kena sihir, tiba-tiba dia malas sholat aja. Dia tiba-tiba malas puasa. Terkena sihir, dia baca Quran tuh malas. Terkena sihir, dia kerja tuh malas. Jadi syariat-syariat yang bahkan menjadi perintah Allah tidak ditunaikan, atau bahkan yang menjadi larangan Allah pun ditabrak-tabraknya. Kenapa? Karena efek daripada sihir yang ada. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah tetap dalam keadaan menjalankan syariat Allah. Jadi nggak mentang-mentang. Kadang-kadang ada, kamu kenapa? Kok kamu nggak sholat? Ya Allah, saya lupa, saya kena sihir. Ya, bisa jadi justru alasan saja. Ngaku-ngaku kena sihir, padahal memang dia malas saja sholat. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, jawaban dari Imam Harari ini, Nabi dijaga oleh Allah. Ya, Nabi tidak bisa disihir yang menyebabkan kepada kematian. Ada nggak kita mungkin orang-orang di sekitar kita yang terkena sihir sampai kepada dampaknya sampai kematian? Walaupun kematian itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sehebat apapun orang terkena sihir, kalau memang takdirnya belum mati, ya belum mati. Tapi ada juga yang memang salah satu sebab kematian, dalam hadis lain dikatakan 99 sebab kematian. Ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang dia sakit, ada yang dia tertimpa reruntuhan, ada yang dia tenggelam di lautan, termasuk ada yang terkena sihir. Itu hanya sebab-sebab saja dari kematian. Tapi tetap kematian adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk Rasulullah tidak bisa sihir sampai kepada sampai membawa kepada kematiannya. Tidak, karena inilah yang dikatakan, walaupun Rasulullah terkena sihir, tapi Rasulullah tetap dalam keadaan maksum, artinya tetap
terjaga. Kemudian pertanyaan kedua, kalau efeknya bagaimana Ustadz? Apakah efeknya Nabi merasakan? Oh jelas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat basyariyah. Bashar, teman-teman tahu kan? Kalau ada dikatakan insan, itu adalah sifatnya insan. Karena apa? Karena suka lupa, itu insan. Karena kadang-kadang iman naik, iman turun, itu insan. Tapi ketika berbicara ini adalah sesuatu yang bisa disentuh. Rasulullah bisa disentuh. Makanya Rasulullah berjabat tangan dengan para sahabat. Rasulullah duduk berdampingan dengan para sahabat. Karena Rasulullah bisa disentuh. Itulah bashar. Dan basharnya Rasulullah ini sama dengan kita. Rasulullah sakit. Rasulullah juga merasakan lapar. Rasulullah juga merasakan capek. Rasulullah merasakan haus. Rasulullah juga menikah. Rasulullah punya keturunan. Itu sifat basyariah Rasulullah. Maka secara insaniah Rasulullah tidak sama dengan kita. Rasulullah terjaga, tapi secara basyariah Rasulullah sama dengan kita. Makanya ketika terkena sihir ada dampaknya. Apa dampaknya? Rasulullah juga merasakan badan itu terasa pegal. Ya, hanya terasa pegal saja. Teman-teman kalau misalnya yang kolesterol gitu, makan kambing coba, kira-kira rasanya apa ya? Bukan kambingnya yang salah, mungkin santannya yang salah. Ya, ketika kolesterol makan santan, coba apa yang dirasakan? Itulah yang dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Rasulullah sebentar agak turun. Rasulullah beliau merasakan dalam tubuhnya. Nah, sampai terjadi dalam peperangan Uhud. Ya, ini salah satu contoh saja bahwa Rasulullah itu memiliki sifat basyariyah seperti kita. Terkena paku Rasulullah juga berdarah. Dan di perang Uhud pun Rasulullah pernah mengalami ini. Ketika dihajar dengan besi oleh orang-orang kafir saat itu, Rasulullah tertancap di pipinya satu besi sehingga saking dalamnya sahabat ketika mencabutnya tidak bisa dengan tangan. Maka digigit dengan menggunakan giginya sahabat saat itu. Saking kerasnya itu besi yang menancap di pipi Rasulullah SAW sampai gigi sahabat pun patah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah pun ternyata bisa terkena sesuatu yang menyakitkan dari sifat basyariyah. Dari sifat basyariyah. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, itulah dampak sihir yang menimpa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, ini mumpung ingat juga, karena kalau Rasulullah tidak memiliki sifat basyariyah seperti kita pasti umatnya tuh banyak yang cengeng. Coba, kalau andai kata Rasulullah sakti, saya ulangi lagi nih, kalau Rasulullah sakti tidak mempan senjata tajam, Rasulullah ditombak tidak tertusuk, Rasulullah tidak harus bikin strategi, tiba-tiba sakti saja, maka kita ketika ada perintah jihad, apa jawaban umatnya? Ayo dong, jihad, perintah Allah. Enggak berani Rasulullah aja jihad, Rasulullah kan sakti. Rasulullah mah enak, sakti, kena pedang nggak masalah, kena tusuk nggak masalah. Kita jangan kena pedang, kena jarum ada amsyong, bisa jadi. Makanya Rasulullah sama dengan kita. Jadi nggak ada alasan. Rasulullah ketika dikatakan, ayo dong infak. Saya nggak punya uang, saya miskin. Rasulullah miskin, tapi Rasulullah dermawannya luar biasa. Jadi ini adalah satu keadilan dari Allah bahwa rule of model kita ini atau teladan kita ini memang persis apa yang kita rasakan, Rasulullah pun merasakan. Kalau kita mengatakan kita disakiti saat kita ini dakwah, Rasulullah lebih parah disakitinya. Kalau merasakan Rasulullah itu menikah, membimbing rumah tangga, mendidik anak-anaknya, kita pun merasakan hal seperti itu. Kalaulah Rasulullah itu capek dalam peperangan, capek dalam berdakwah, kita pun merasakan. Tapi tidak ada rasa yang dirasakan oleh Rasulullah, maksudnya begini, tidak ada rasa yang lebih berat dari apa yang kita rasakan, kecuali yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah. Jadi masih masih lebih ringan lah ujian kita, masih lebih ringan rasa sakit kita dibandingkan dengan rasa sakit dan ujiannya para nabi dan para rasul. Maka dari asbabun nuzul ini atau dari pertanyaan ini kita bisa
menjawab ternyata Rasulullah itu tetap terkena sihir, tapi ternyata tidak hilang akal. Nabi juga tetap bisa menjalankan syariat Allah dengan baik, dan Nabi tidak disihir yang membawa kepadanya kematian. Tapi efeknya tetap ada efeknya. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kemudian bagaimana kisahnya? Kok Nabi tahu ya setelah Rasulullah ini, setelah kita ketahui bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian proses Rasulullah tahu dirinya kena sihir itu bagaimana? Pastinya melalui mimpi. Karena mimpinya para nabi itu adalah hak adanya. Kita lihat bagaimana kisahnya. Masya Allah. Rasulullah saat itu, Rasulullah dalam tidurnya, berbaring Rasulullah. Dalam tidurnya, Rasulullah berbaring, kemudian Rasulullah dalam mimpinya ada dua malaikat datangnya Rasulullah, dua malaikat, malakaini, dua malaikat datang kepada Rasulullah. Malaikat yang satu duduk berada persis di samping kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat yang satu duduk di bawah, di samping atau dekat kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malaikat itu ketika jumpa, malaikat itu ngobrol. Bisa dipahami nggak? Rasulullah, ini dalam mimpi Rasulullah ya. Semua kejadian dalam mimpi Rasulullah. Rasulullah tidur, berbaring. Kemudian malaikat datang, dua malaikat datang. Satu di samping kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu ada di kaki Rasulullah, di bawah samping kaki Rasulullah. Lalu malaikat ini saling bercakap-cakap. Apa yang diobrolkan malaikat ini? Malaikat mengatakan, "Ma huwa ja'a rajul?" Sambil malaikat ini bertanya antara malaikat yang duduk di samping kepala Nabi dengan yang duduk di samping kaki Nabi. Mereka saling bercakap. Dikatakan malaikat yang berada di bawah kakinya Rasulullah itu bertanya, "Ma huwa ja'a rajul?" Apa yang terjadi? Gerangan apa yang terjadi kepada laki-laki ini? Kapannya? Ada apa dengan laki-laki ini? Lalu dijawab, qala annahu magbudun. Katanya sih ini kena sihir. Itu kalau bahasa kita lah. Ini laki-laki ini terkena sihir atau terkena santet kalau bahasa kita. Kemudian ditanya lagi, wa man tabahu? Siapa yang mensihirnya? Siapa yang mensantetnya? Lalu dikatakan Labid bin Aqsam. Dijawab. Rasulullah tahu, terdengar semuanya. Labid bin Aqsam al-Yahudi min Bani Shuraik. Yahudi dari Bani Shuraik. Fimada? Ditanya. Fimada? Dengan cara apa? Kaifa? Dengan cara bagaimana? Lalu dijawab. Disebut semuanya dengan cara sisirnya Nabi dicuri. Rambutnya diikat dengan 11 ikatan. Lalu ditusuk jarum sebanyak 11 jarum. Lalu dibawa ke sebuah sumur. Disimpan di sebuah sumur. Ditimpa lagi dengan batu. Nama sumurnya Dhi Irwan. Semua jelas percakapan itu terekam oleh Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat ketika bangun Rasulullah, ada yang mengatakan Rasulullah langsung mendatangi sumur itu, melepas setiap tusukan jarum, setiap ikatan. Ada yang mengatakan juga sahabatnya yang menuju sumur itu lalu membebaskan ikatan-ikatannya. Ini ada perbedaan pendapat. Itulah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa ternyata apa? Ternyata yang namanya mimpinya para nabi ini pastinya itu adalah hak. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita bangun tidur, ini penting teman-teman, kalau kita bangun tidur misalnya, kemudian teman-teman dalam tidurnya itu ternyata mimpi. Dan ternyata mimpinya itu dari awal mimpi sampai akhir teman-teman ingat, semua ingat, sekecil apapun gerakannya, kata-katanya, jumpa dengan siapanya, ingat, bahkan sampai berbulan-bulan ke depan ingat, maka itulah yang dikatakan ar-ru'yah shalihah, atau mimpi yang benar, bisa ditakwilkan atau mimpi yang memiliki makna yang perlu untuk ditakwilkan. Tapi kalau mimpi lupa gitu ya, tadi ketemu siapa ya? Tadi di mana ya? Perasaan bukan dia. Kalau lupa, banyak lupanya, itu cuma kembang tidur saja. Ini ulama yang mengatakan. Ya, jadi hikmahnya, satu, Rasulullah ternyata memang mimpinya benar. Itu jawaban daripada apa? Tempat di mana Rasulullah, di mana tempat media sihirnya itu disimpan.
Allah ingin menyampaikan informasi kepada Rasulullah melalui mimpinya. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, ketika kita mimpi dari awal sampai akhir jelas, secara rinci kita tahu siapa tokohnya, seperti apa kejadiannya, di mana, maka itulah mimpi yang dikatakan ru'yah soleh. Jadi bisa untuk kita takwilkan mimpinya, tentunya kepada orang-orang yang faqih dalam masalah ini. Jangan mentakwilkan juga kepada orang yang salah. Nanti jawabannya juga salah. Maka dari kejadian ini Rasulullah lah yang menyebut apa? Surah ini menjadi surah Muawwidzatain. Karena gini. Jadi ketika Rasulullah tadi sudah tahu bahwa beliau adalah mimpi, beliau ini mimpi, tapi mimpinya ini ternyata adalah satu petunjuk, maka Rasulullah mendatangi sumur Dzi Irwan tadi, mengambil batu tadi, lalu melihat ada rambutnya yang diikat-ikat, buhul diikat-ikat, kemudian ada jarum tertusuk sebanyak 11 jarum di sana, maka Allah katakan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat, surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat kan? Kita lihat. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat. Tapi ikatan tadi ada berapa? Ikatan jarum tadi ada 11. Maka 6 ayat yang membebaskan ikatan itu menjadi sempurna adalah surah An-Nas. Makanya surah An-Nas itu 6 ayat. Surah Al-Falaq 5 ayat. Kalau dijumlahkan semua 11 ayat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah membuka ikatan bukhulnya tadi, ikatan sihir tadi, satu ikatan satu ayat. Ini atas perintah Allah pastinya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cabut jarumnya satu. Ya kan? Bisa dipahami ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Satu cabut. Min syarri ma khalaq. 2. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 3. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 4. Wa min syarri hasidin idza hasad. 5. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. 7. Terus sampai 11 jarum terurai. Setelah itu apa? Rasulullah mengatakan, lega, badan saya terasa lega. Maksudnya pegel-pegel tadi ya sudah hilang karena memang sudah lepas sihirnya. Itulah asbabun nuzul daripada surah Al-Falaq yang insya Allah sebentar lagi kita akan mentadabbur daripada surah ini. Kira-kira sampai di sini bisa difahami teman-teman ya? Suara saya masih aman ya? Baik, saya lanjutkan. Kita akan mentadabbur surah Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman yang membawa mushafnya, silahkan dibuka ataupun melihatnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah, kita akan melihat surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah ini diawali dari kata-kata apa? Qul. Katakanlah. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Teman-teman, ini banyak kaidah bahasa Arab. Mudah-mudahan mudah untuk difahami ya. Karena ini tidak bisa menjelaskan secara langsung. Tidak ada papan tulis juga, mudah-mudahan bisa difahami. Kata kul yang pertama, kul. Kul itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Karena gini, coba saya akan sampaikan dulu. Biasanya ketika manusia dalam keadaan kesulitan, siapapun manusia dalam keadaan kesulitan, dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan satu kesulitan yang menimpa dalam kehidupannya, kira-kira apa yang diharapkan dari orang itu? Pertolongan. Pasti dia butuh pertolongan. Dia sudah tidak tahu kemana lagi harus
melangkah, apa yang harus dilakukan, ya sudah, tidak ada solusi kecuali minta tolong. Tapi kadang ini masalah nih. Kadang ada orang yang dia tidak mau mengungkapkan kelemahannya. Sudah tahu dia ini butuh pertolongan, tapi dia tidak mau mengungkapkan kelemahan dan kekurangannya. Karena dua faktor. Yang pertama, bisa jadi orang yang seperti ini dia malu untuk mengungkapkan keinginannya. Bisa jadi dia malu. Aduh, saya butuh sih sama dia, tapi malu Pernah nggak teman-teman mengalami seperti itu? Atau mungkin bahkan ada teman kita seperti itu. Saya malu minta tolong, kayaknya enggak deh. Padahal dia butuhnya luar biasa. Yang kedua, ini yang mengerikan. Orang dia butuh. Dia tidak minta tolong bukan karena rasa malu, tapi egois. Atau bahasa nggak enaknya apa ya? Gengsi lah. Minta tolong sama dia. Sorry ya. Enggak. Masa minta tolong sama dia sih? Saya kan selama ini justru pemilik usaha. Dia justru customer tetap saya. Masa ada pengusaha minta tolong sama customernya? Masa ada bos minta tolong karyawan? Gengsi. Ada orang seperti itu? Ada. Maka ini yang membuat terkadang orang itu tidak mendapat pertolongan padahal dia butuh pertolongan. Kenapa? Karena dua sifat yang ada dirinya. Satu, mungkin dia malu. Kedua, mungkin dia egois atau dia gengsi. Atau jaga image gitu ya, jaim. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, sifat ini nggak boleh ada dalam diri kita. Hati-hati. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang maha memberikan pertolongan, segala-gala maha yang memberikan pertolongan, apapun permasalahan kita, maka jangan sekali-kali mengatakan, ya Allah, nggak mau minta tolong sama Allah. Kalau ada teman kita misalnya, kamu lagi ada masalah ya, kamu doa deh sama Allah, sholat, minta tolong. Allah tuh maha menolong kok. Solusi mah gampang kalau sama Allah. Aku malu sama Allah. Enggak malu. Hati-hati. Kalau sampai ini terucap, maka ini adalah kesalahan dalam pemikiran. Apalagi kalau sampai kita gengsi sama Allah. Naudzubillah, sampai bilang, sorry ya minta tolong sama Allah. Sorry ya, astagfirullahaladzim. Kalau ada orang seperti ini, maka orang ini harus diruqyah. Harus diruqyah, kenapa? Kemana lagi dia minta tolong kalau bukan kepada Allah? Mohon maaf, kalau berbicara malu misalnya, kalau malunya dalam urusan maksiat, itu baik, itu boleh, silakan. Saya malu, maksiat, Allah ini sudah baik sama saya. Saya dikasih usaha yang berkah, dikasih istri juga soleh, dikasih suami juga soleh, dikasih anak-anak juga anak qurrata a'yun. Masa sih nggak mau taat? Malu itu malu yang benar tempatnya. Tapi ketika malu minta sama Allah, kemana lagi kita minta? Sementara kita sering mengatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kalau aku malu minta sama Allah, apalagi aku gengsi minta sama Allah, ini adalah sifat yang salah. Maka Allah tegaskan di dalam perkataan pembukaan daripada surah Al-Falaq ini, qul, katakanlah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari perintah yang Allah sampaikan kepada hambanya. Jadi, yang pertama, apa hikmah dari kata qul ini? Yang kita bisa ambil hikmah adalah, satu, ini adalah bentuk pembuktian bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan apapun hajat kita, keinginan kita. Kalau sudah lemah, tidak berdaya dalam keadaan apapun, lihat Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allah abadikan kata-katanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Nabi Musa. Musa mengatakan apa? Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Masya Allah. Nabi Musa, seorang nabi, butuh kebaikan dari Allah. Butuh berharap Allah memberikan kebaikan kepadanya. Sementara kita bukan nabi, kita bukan rasul, masa kita nggak butuh pertolongan Allah? Maka hati-hati teman-teman. Salah satu yang paling membuat Allah murka kepada hambanya ketika hamba itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Allah itu marah kalau kita nggak pernah doa. Makanya yang paling ngeri itu bukan masalah kita ini tidak diijabah doanya. Itu mah jangan takut, karena Allah sudah janji, ud'uuni astajib lakum, Anda minta kepadaku, aku pasti kabulkan.
Tapi yang harus kita takutkan adalah kalau seandainya hati kita ini bosan untuk meminta kepada Allah, sehingga Allah murka kepada kita karena kita tidak pernah butuh kepada Allah. Na'udzubillah. Itulah kata-kata qul, hikmah yang pertama. Yang kedua, para ulama mufassirin mengatakan qul ini adalah bentuk daripada fi'lul amr. Ya, masuk bahasa Arab nih. Masih ingat pelajaran sama Ustaz Asep ya? Ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Fi'lun itu terbagi lagi. Ada fi'lul amr, kata perintah maksudnya. Seperti contoh, tulislah, uktub, kata perintah. Duduklah, ijlis. Makanlah, kul, pakai kaf. Katakanlah, kul, pakai kof. Bacalah, ikra, itu fi'lul amr, perintah namanya. Nah, dalam ayat ini, kenapa Allah gunakan kata perintah? Ternyata rahasianya adalah perintah itu hukumnya apa? Wajib untuk kita tunaikan. Yang namanya perintah ini harus. Hanya sebetulnya kalau melihat dari konteks kalimat kul, satu kata saja kul, ayat ini wajib kita baca. Makanya Rasulullah dalam keadaan sebelum tidur, dalam keadaan bangun tidur, di pagi dan petang, Rasulullah apa zikirnya? 3 surah. Tidak pernah lepas. Al-Falaq, An-Nas, kemudian tambah Al-Ikhlas. Itulah zikir yang kita jumpai dalam apa? Dalam maksurah ya, yang sering baca ini insyaallah hafal ayat ini 3. Jadi fi'lul amr. Kalau kita tidak membaca ini, bisa jadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang dosa. Kenapa? Ini perintah Allah. Walaupun ini turun kepada Rasulullah, tapi ketika Anda butuh perlindungan Allah, maka hukumnya menjadi wajib bagi Anda untuk Anda baca. Itu maknanya. Bisa dipahami kan? Ketika kita ini sedang dalam keadaan butuh perlindungan Allah, tidak ada lagi yang bisa menjaga kita kecuali Allah. Ya sudah, ini menjadi wajib hukumnya. Baca surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ini fi'lul amr. Maka membaca surah ini karena ini perintah, bernilai ibadah. Masya Allah. Bernilai ibadah. Surahnya pendek. Gampang dihafal. Bahkan sudah hafal. Bacaannya bernilai ibadah. Jadi beruntunglah yang hobinya baca surah ini kalau sholat. Kalau ditanya sama istrinya, ayah kenapa? Ditanya anaknya, ayah kenapa surahnya dari waktu aku akikah surahnya ini. Dari aku SD surahnya ini lagi. Kemudian sampai aku ini hitam, surahnya ini. Sampai aku nikah, surahnya ini lagi. Jawab, sampaikan kepada anaknya apa? Katakan, ini adalah ayat yang sangat dicintai Allah. Dan ini perintah Allah, harus kita baca. Waduh, itu mah ngeles sebetulnya. Ya, karena memang nggak hafal lagi yang lain. Tapi nggak ada masalah. Selama niatnya tetap untuk Allah, maka insya Allah ini menjadi satu ibadah yang sangat luar biasa. Sebentar, mohon maaf. Saya lanjutkan. Saya agak geser karena bingung kalau lagi ngomong, lihat gambar sendiri itu agak bingung sebetulnya. Makanya saya supaya bisa ada pemandangan yang lain gitu ya. Jadi mohon maaf. Baik, sampai mana kita? Sampai kata-kata kul. Ya, sampai kata-kata kul. Saya lanjutkan. Kira-kira jelas ya? Kata-kata kul ini bisa dipahami. Hikmahnya apa tadi? 1, hikmahnya adalah intinya agar kita terus minta kepada Allah. Kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, minta kepada Allah. Yang kedua, ini fi'lul amr, ini perintah. Maka yang membaca ini pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Apa kata-kata selanjutnya? Qul a'udzu. A'udzu. Sebelum kita akan lihat apa makna daripada a'udzu, surah ini, teman-teman, Masya Allah, surah ini berkaitan dengan permohonan seorang hamba minta tolong kepada Allah. Jadi surah ini hubungannya adalah memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah yang kita kenal dengan istilah isti'adzah. Pernah dengar kata-kata itu? Isti'adzah. Bacaan isti'adzah, ya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bacaan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harus tahu. Bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu harus tahu. Itu adalah bacaan-bacaan yang kita kenal. Tapi dalam masalah ini, a'udzubillah itu maknanya adalah isti'adzah. Makanya ada dalam Quran kata-katanya, kalau Anda baca Quran,
Fasta'id billah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, mungkin kita pernah mendengar kata-kata ada isti'adzah, ada juga istighosah, ada kan? Istighfar, ada istisqa. Saya ulangi lagi nih. Ada isti'adzah, ada istighosah, ada istighfar, ada istisqa, ada isti'anah. Kita lihat satu-satu ya. Mudah-mudahan bingung. Ya, kalau bingung dia fokus. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Baik. Istighosah itu adalah minta tolong kepada Allah dengan penuh rintihan. Bahasa kita merengek lah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, ya Allah, berikan aku anak. Pokoknya kalau teman-teman ini minta dengan cara meringkih kepada Allah, merengek kepada Allah, itu istighosah namanya. Makanya istighosah kubra, ya kan? Kumpul di lapangan, kita zikir, minta dengan cara apa? Dengan cara memuji Allah, dengan cara mengakui kesalahan kita. Itu namanya istighosah. Ada istighfar. Istighfar itu meminta perlindungan dari kesalahan kita. Ketika kita punya salah, maka kita istighfar sama dengan kita minta perlindungan dari kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kesalahan kita itu tidak menghasilkan azab yang kelak akan menghajar kita di alam kubur ataupun di akhirat. Minta perlindungan dari Allah. Bukankah istighfar kita sebagai apa? Sebagai benteng? Dikatakan dalam Al-Quran, makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah akan aku azab satu kaum kalau seandainya di sana ada dirimu ya Rasulullah. Atau ada rasa cinta di dalam hatinya kepadamu. Kalau nggak cinta bagaimana? Istighfar. Selama dia masih berbanyak istighfar, Allah akan jauhkan daripada azab api neraka. Masya Allah. Jadi istighfar itu minta tolong agar kita ditutup kesalahan kita sehingga kita terhindar dari azab api neraka. Itu istighfar. Ada istisqa. Istisqa itu meminta Allah agar kita diguyur air hujan. Itu namanya sholat istisqa. Nah, isti'anah itu minta tolong biasa saja. Ya minta tolong saja isti'anah. Ya Allah, apa kata Quran? Apa kata-katanya? Wasta'in billah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya minta tolong. Isti'anah. Tapi ketika berbicara isti'adzah, ini adalah mohon perlindungan. Mohon perlindungan. Bisa dipahami ya? Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, perlu kita pahami setiap kata-kata perlindungan tidak pernah lepas daripada 3 aspek yang ada. Saya ulangi lagi nih. Ketika teman-teman minta perlindungan kepada Allah, tidak akan pernah lepas dari 3 aspek. Apa 3 aspek perlindungan itu? Yang pertama, siapa yang meminta perlindungan? Itu harus ada orangnya. Siapa yang minta? Kita minta. Jadi ketika kita minta kepada Allah, yang minta ini siapa? Yang minta manusia, makhluk, hamba Allah. Karena dia lemah, maka dia butuh perlindungan. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, kepada siapa meminta perlindungan? Yang pertama tadi apa? Siapa yang minta perlindungan? Kita. Yang kedua, siapa atau kepada siapa kita meminta perlindungan? Jawabannya, kepada yang maha melindungi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbun. Allah adalah Rabb, menjaga, memelihara, menghidupkan, mematikan, melindungi. Itulah Rabb. Yang ketiga, perlindungan dari apa yang kita minta. Maksudnya gini, yang kita minta itu apa? Apa yang harus Allah berikan kepada kita? Itu aspek ketiga. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi nih. 1, orang yang butuh perlindungan atau orang yang meminta perlindungan, dia tidak akan lepas dari 3 ini. 1, siapa yang meminta perlindungan? Yang kedua, kepada siapa dia meminta? Yang ketiga, perlindungan seperti apa yang dibutuhkan. Inilah 3 aspek ketika kita melakukan permohonan untuk dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam bahasa Arab, ya masuk kaidah bahasa Arab lagi nih, Masya Allah, siang-siang gini bahasa Arab luar biasa. Dalam bahasa Arab, siapa yang diminta perlindungan disebut musta'ad bih. Ulangi lagi. Dalam bahasa Arab, siapa yang minta perlindungan, siapa yang diminta perlindungan disebut musta'ad bih.
Yang diminta artinya Allah. Jadi Allah di sini statusnya dalam bahasa Arab adalah musta'ad bih. Yang kedua, yang meminta perlindungan artinya kita manusia namanya musta'ad minhu. Jelas ya? Yang melindungi Allah disebut musta'ad bih. Ini bentuk masdar. Yang meminta perlindungan manusia namanya musta'ad minhu. Kenapa penting saya sampaikan ini? Karena begini. Ternyata dalam surah dua surah ini, dua surah perlindungan ini, ternyata dalam surah dua perlindungan ini atau surah Muawwidhatain, kalau kita lihat ini luar biasa, Quran itu ijaz. Masya Allah. Surah Al-Falaq, musta'ad bihnya itu cuma satu, Rabbul Falaq. Coba mulai fokus ya. Ini memang kalau nggak fokus, ini pusing memahami ini. Ini agak-agak dalam nih. Saya ulangi lagi nih. Dalam suratul Falaq harus lihat mushaf sebetulnya. Dalam suratul Falaq, ketika kita bertanya musta'ad bihnya itu siapa? Apa tadi musta'ad bih itu siapa? Musta'ad bih itu adalah yang memberikan perlindungan, yaitu Allah. Maka dalam surah Al-Falaq dikatakan musta'ad bihnya ini Rabbul Falaq, cuman satu. Disebut Qul a'udzu birabbil falaq. Musta'ad bihnya cuma satu. Tapi yang diminta musta'ad minhunya, yang diminta itu banyak, teman-teman. Ada berapa? Satu, kita urut coba lihat. Tadi dikatakan musta'ad bihnya Rabbul Falaq satu. Yang diminta ada 4 ternyata. Apa permintaannya? Permintaan musta'ad minhunya ada berapa? Ada 4. 1, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Yang kedua, apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil uqad. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa? Ada 4. Ulangi lagi. 1, min syarri ma khalaq. 2, ghasiqin idza waqab. 3, min syarri naffatsati fil uqad. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4. Jadi surah Al-Falaq ini isinya musta'ad bihnya cuma 1, yaitu Rabbul Falaq. Musta'ad minhunya ada 4. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya? Yang melindungi cuma 1 di sini. Ada Rabbul Falaq, sementara yang diminta perlindungannya dari 4 hal. Agar terhindar dari keburukan makhluk, terhindar dari keburukan kegelapan malam, terhindar dari yang namanya buhul atau tiupan-tiupan daripada keburukan buhul tadi atau dukun, kemudian terhindar dari orang-orang yang hasad atau dengki. Ada 4. Sementara, nah ini nih, kalau melihat ke dalam surah An-Nas, nah kita mungkin hari ini nggak bahas An-Nas, tapi mampir ini untuk sebagai apa? Sebagai perbandingan. Karena Quran itu indah, mu'jaz atau ijazul Quran, mukjizat. Setiap ayat antara surah yang satu dengan yang lain itu ada munasib, ada hubungan. Seperti gini, seperti surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Kalau kita pelajari, nanti insya Allah kita belajar ini 2 surah ini juga luar biasa. Yang satu menggambarkan sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir. Yang satu menggambarkan sifat orang-orang beriman. Dan poinnya sama-sama 4 poin. Itu nanti kita belum fokus ke surah Al-Kautsar ataupun surah Al-Ma'un. Kita lihat surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Coba surah An-Nas yang membuka mushaf silakan dicek. Saya akan bacakan. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Musta'ad bihnya. Masih ingat? Musta'ad bih itu apa? Yang diminta perlindungannya. Allah maksudnya. Di sini ada berapa? Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. 3. Ya, ulang. Ternyata di dalam surah An-Nas musta'ad bihnya ada 3. Yang pertama birabbin nas, yang kedua ilahin nas, malikin nas, raja daripada manusia. Yang pertama adalah Tuhannya manusia, raja dari manusia. Yang ketiga adalah ilahin nas, ilahnya manusia. Tapi musta'ad minhunya yang dimintanya
Berapa? Cuma satu. Yang dimintanya satu. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cuma satu musta'ad anhu-nya. Seolah-olah nggak seimbang. Seharusnya kalau musta'ad bihnya 3, yang diminta harusnya juga 3 ataupun 4 ataupun banyak. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Tapi kenapa? Kenapa justru dalam surah An-Nas musta'ad bihnya ini banyak, sementara musta'ad minhu-nya hanya 1. Beda dengan suratul Falaq. Musta'ad bihnya 1, tapi musta'ad anhunya atau musta'ad minhunya atau anhunya betul ada 4. Kenapa coba? Jawabannya nanti akan kita bahas kalau kita membahas surah An-Nas. Ini sebagai apa? Sebagai muqaddimah dulu, ya. Sambungan antara surah Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa dikatakan muawwidzatain? Baik, kita tidak bahas surah An-Nas. Kita lanjutkan sekarang. Kira-kira sampai di sini belum pusing kan? Ini nggak ada suaranya. Saya khawatir pada kemana ini? Soalnya nggak ada yang bisa dilihat nih, Masya Allah. Baik, ya. Hadir, semuanya hadir, masih hadir ya? Hadir, Ustaz. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin para artinya berpegang. Jadi kita sudah bahas qul, kemudian sekarang kita bahas a'udzu. Kenapa diawali dengan a'udzu? A'udzu ini kan mohon perlindungan dan maknanya secara bahasa adalah berpegang. Artinya gini, kalau ada anak kecil atau anak kita mungkin ketika ada kucing yang mengerikan lewat di depan anak kita takut. Apa yang dilakukan anak kita? Dia akan mencari tangan orang tuanya, dia akan memegang erat-erat tangan orang tuanya. Ketika sudah berpegangan tangan dengan orang tuanya, anak itu tenang, anak itu nyaman. Kenapa? Sudah ada yang dipegangnya, sudah tenang. Walaupun kucing mondar-mandir tadi nggak ada masalah, ada orang tua di sini, ada bapak nih, ada ibu. Maka dikatakan anak itu berta'awud kepada orang tuanya. Bisa dipahami ya? Berta'awud, berpegangan. Maka dikatakan adza atau a'udzu ini maknanya adalah sama dengan apa? Ta'awud. Ya, ta'awud itu berlindunglah Anda. Berpeganglah Anda. Kepada siapa? Kepada Allah pastinya. Kalau seandainya anak kecil saja berpegangan kepada orang tuanya, dia tenang. Masa kita yang berpegangan kepada Allah yang maha kokoh dan maha kuat kita nggak tenang? Maka ketika diucapkan a'udzubillah, seharusnya tenang tuh. Kalau imannya beres, itu tenang. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang kita. Bismillah, berangkat. Karena Allah pasti melindungi kita. Pertanyaannya gini. Kita kan mau baca Quran. Quran itu kan kebaikan. Kok kita justru malah ta'awud ya? Kenapa kita berlindung dari godaan syaitan? Kenapa kita berlindung kepada Allah? Padahal Quran itu nggak menakutkan. Kalau tadi anak kecil ketika melihat kucing dia menakutkan, dia berta'awud, berpegang kepada ibundanya, itu wajar karena memang kucingnya menakutkan. Sekarang pertanyaannya, Quran itu kan nggak menakutkan. Quran itu bacaan, kecuali kalau kita baca mungkin kita primbon kejawen yang isinya nanti merusak akidah kita, atau mungkin kita baca kitab Injil apa, mungkin berlindung kepada Allah supaya hati kita nggak goyah. Tapi anehnya kok Quran kok kita harus ta'awud ya. Bisa dipahami ya. Bahkan jelas ayatnya, kalau Anda membaca Quran, fasta'id billah, bacalah bismillah. Ya, bacalah ta'awud, isti'adah, bukan bismillah, isti'adah. Makanya yang benar itu adab baca Quran itu bukan bismillah awalnya, tapi a'udzu billah. Makanya kalau ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung qul huwallahu ahad, boleh tanpa bismillah, nggak ada masalah karena perintahnya adalah ta'awud. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kok baca Quran tetap kita ta'awud? Kenapa coba? Karena ternyata Quran ini bukan hal yang menakutkan. Jawabannya, ini menurut seorang ulama Imam Fakhrur Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, karena setan itu sangat benci sekali dengan orang yang baca Quran. Nah ini nih, kalau ikhwah akhwat, teman-teman sahabat Wijaya mau dibenci oleh iblis,
Jangan pernah jauh dari Quran. Bermesraan dengan Quran. Ini kita hari ini sedang mentadabbur Quran. Setan tuh benci banget tuh. Benci banget setan. Makanya Masya Allah, orang yang dekat dengan Quran hakikatnya jauh dari setan. Kenapa? Dia benci dengan Quran. Makanya berapa banyak orang ketika baca buku novel misalnya, atau membaca buku-buku yang tidak mengandung pahala dibacanya, tidak ada manfaatnya, dia kuat berapa ratus halaman dihabiskan dalam waktu 1 hari 1 malam. Mungkin tidak tidur, tidak masak, tidak mandi. Pokoknya dia rela meninggalkan apapun untuk membaca novel yang disukai. Tapi kalau baca Quran baru 1 halaman kadang-kadang, ya Allah ya Rabb, mata tuh udah kemana-mana. Jadi bacaan itu udah kacau. Udah kacau bacaan. Dibaca gelap, udah begitu tuh. Udah ngantuk. Kenapa? Ya itulah iblis. Setan tuh nggak suka ya dengan orang yang baca Quran. Makanya kenapa kita berta'awud ketika membaca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tidak pernah berhenti dalam memberikan perangkap kepada manusia. Jadi, Masya Allah, kalau teman-teman ingin merdeka dari yang namanya iblis, kibarkan bendera Quran dalam hati kita. Kibarkan Quran dalam hati kita. Quran masuk dalam hati, dibaca, ditadabbur, diamalkan, bahkan Masya Allah dihafalkan. Ya, dihafalkan dulu, baru tahap paling berat itu diamalkan. Pelajari tahsinnya, Qurannya. Ini Masya Allah sahabat Wija ini luar biasa. Setelah beberapa kajian tematik, ternyata langsung masuk kepada tafsir. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan membedah Quran ini, berbagai macam susunannya, keindahan bahasanya, dari kaidah-kaidah ilmu nahunya, semakin menambah kecintaan kita kepada Quran, sehingga apa? Quran itu sudah menjadi sahabat. Karena yang akan diberikan syafaat itu hanya sahabat dengan Quran, bukan yang baca, tapi sahabat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Li ashabi akan memberi syafaat bagi sahabatnya. Yang namanya sahabat itu kemana-mana ada. Ada si A, ya ada si B, itu sahabat. Kalau dikatakan yang namanya sahabat kok dia nggak ada, maka bukan sahabat, itu cuma kenal biasa. Makanya sahabat Wijaya ini artinya walaupun jauh di mata tetap ada di hati. Di mana-mana ada. Namanya juga sahabat. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi sahabat Wijaya, tapi lebih tinggi lagi sahabat Wijaya Quran. Masya Allah. Jadi sahabat Quran lah gitu ya. Sahabat Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya lanjutkan. Qul a'udhu birabbil falaq. Rabbi, nggak usah dibahas lah. Kata-kata Rob itu sudah tahu semuanya. Robbun itu maknanya apa tadi? Memelihara, kemudian menjaga, dari menciptakan dulu, menciptakan, memelihara, menjaga, memberi makan, memberi minum, memberi kehidupan, mematikan, memberikan satu nasihat, memberikan satu manfaat, kebaikan, semuanya itu adalah Rob kata-katanya. Rabbul Alamin, itu adalah Rob kata-katanya. Nah, kita akan fokus kepada Al-Falaq. Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq berasal dari kata falaqo, artinya membelah. Al-Falaq maknanya membelah. Walaupun terjemahannya, kalau melihat dalam mushaf, kata-katanya subuh. Ya kan? Yang buka Quran coba dicek. Kata-katanya apa? Subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, atau katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, atau mau menguasai subuh. Tapi kenapa dikatakan dalam dalam makna tafsir ini dikatakan falak ini maknanya membelah? Karena begini, saya sampaikan. Teman-teman coba, ada dalam Quran kata-kata falikul isbah, artinya membelah subuh. Kenapa coba? Kenapa dikatakan falikul isbah itu membelah subuh? Sama dengan kata falak, karena begini, subuh itu bisa muncul terang kalau seandainya yang namanya kegelapan malamnya itu terbelah. Bisa dipahami nggak? Gelap nih, gelap kemudian dibelah oleh yang namanya fajar, kemudian oleh yang namanya matahari pagi, maka waktu subuh yang malamnya tadi gelap, tiba-tiba berubah menjadi terang. Karena apa? Karena terbelah. Sudah terbelah. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa dikatakan falako, artinya membelah. Ada juga dalam Quran kata-kata falikul habbi wanawa. Falikul habbi wanawa. Artinya, kalau teman-teman menanam biji-bijian
biji itu akan terbelah. Di sini Allah menggunakan kata-kata falikul habbi, terbelahlah biji. Kita menanam misalnya pepaya atau cabai, itu dari biji dulu kan ditanam, lalu terbelah, tumbuhlah dia tunas. Setelah tumbuh tunas, baru terus naik, jadilah dia pohon, jadilah berbuah. Jadi dikatakan falako atau falak maknanya membelah karena memang beberapa kata dalam Quran yang menunjukkan kata-kata falak, falikun, atau kata-kata falak ini maknanya adalah membelah. Itu yang pertama. Falak yang pertama maknanya membelah. Yang kedua, falak juga, al-falak, maksudnya al-falak maknanya adalah sijnun finnar, penjara di jahanam, penjara di neraka. Neraka itu saja sudah penjara, ditambah lagi ada penjara di neraka. Seperti apa, kebayang nggak? Wallahu a'lam, naudzubillah. Itulah yang kedua. Jadi al-falak ini kedua maknanya sijnun finnar, yaitu adalah penjara di neraka. Yang ketiga, al-falak disebut juga jubbun finnar mugatta. Jubbun maknanya sumur. Sumur di dalam neraka jahanam, mugatta tertutup. Ghita itu tertutup maknanya. Mugatta tertutup. Idza futihat saha jami'u ahlin nar. Kalau terbuka saja itu tutupnya, maka semua penduduk jahanam akan teriak menjerit ketakutan. Bahkan bukan ketakutan, kepanasan. Karena apa? Ya memang itu adalah bisa dikatakan sumbernya daripada jahanam. Kalau dibuka, ya semua akan teriak. Jahanam saja sudah parah kan, apalagi ini menjadi apa? Sumbernya jahanam. Jadi, naudzubillah, ketika mendengar kata-kata jahanam, neraka itu kita mengucapkan naudzubillah. Kami semua berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kami daripada yang namanya neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, al-falak. Al-falak juga disebut makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Jami'ul kahinat. Semua apapun yang Allah ciptakan itu disebut al-falak. Kenapa coba? Karena ini nyambung dengan definisi yang pertama. Karena semua makhluk ini berasal dari pembelahan. Coba. Kita dilahirkan oleh ibunda kita mengalami pembelahan enggak? Ya mungkin bahasa kedokteran bukan pembelahan. Kalau kita pembukaan. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Kalau toh seandainya disesar, dibelah kan perutnya, pembelahan. Pepohonan juga dari pembelahan. Jadi semua makhluk ini ternyata para ulama mengatakan berasal dari apa? Dari pembelahan. Terlahir dari pembelahan. Makanya disebut al-falak itu adalah jami'ul kainat. Semua makhluk. Jami'ul kainat. Au makhlukat. Kainat itu ya yang Allah ciptakan. Yang kita lihat ini. Alam semesta ini kainat. Makhlukat. Semua makhluk-makhluk Allah. Itulah kata-kata qul a'udzu birabbil falaq. Satu ayat sudah kita tadabburinya. Mudah-mudahan bisa difahami satu ayat ini. Qul, katakanlah, aku berlindung dari Rabb, apa? Rabb yang membelah. Tadi, membelah waktu subuh. Atau Rabb yang memiliki neraka. Atau Rabb yang memiliki penjara di neraka. Rabb yang menutup neraka jahanam dengan tutup. Dan apabila tutup itu terbuka, teriaklah semua yang namanya penduduk neraka jahanam. Kemudian apalagi? Rabb bil falak maknanya berarti Rabb yang memiliki makhluk atau jami'ul kainat, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena sumbernya adalah dari pembelahan. Baik, ayat pertama mudah-mudahan bisa difahami, kita sudah selesaikan. Yang kedua sekarang. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min itu harful jar dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahwu artinya apa? Dari. Min aina anta, dari mana kamu? Dari. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaq, apa saja yang Allah ciptakan. Menarik ayat ini, teman-teman, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat urutan suratul falak ini unik. Itulah Quran. Allah menyusun dengan susunan yang luar biasa. Dari sifatnya meminta perlindungan secara umum. Min syarri ma khalaq, ini umum. Kita minta perlindungan dari segala ciptaan Allah, apapun makhluk Allah. Kan umum. Bisa jadi dari jin, bisa jadi dari binatang buas, bisa jadi dari manusia yang jahat, bisa jadi dari teman sahabat kita yang munafik. Kita minta perlindungan dari kejahatan makhluk Allah ini
secara umum. Kita nggak tahu siapa yang jahat kepada kita. Yang kedua, atau ayat selanjutnya ini, ya sebelum kita bahas daripada tadaburnya, yang kedua, min syarri ghasikin idza waqab. Itu pun masih dalam keadaan makna umum. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Coba saya tanya, mungkin nggak setiap malam itu kejahatan? Tidak. Ada malam-malam yang baik. Contohnya sepertiga malam, kemudian di malam Jumat itu malam yang baik. Jadi tidak semua malam itu buruk. Makanya ini sifatnya masih umum. Tapi sudah mulai mengkerucut. Ulangi lagi nih. Yang pertama tadi apa? Dari ciptaan segala makhlukmu. Keburukan dari segala ciptaanmu. Umum. Kita nggak tahu. Bisa siang, bisa malam, bisa manusia, bisa hewan, bisa jin. Kemudian Allah kerucutkan lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari apa? Kejahatan malam. Ini sudah mulai lebih spesifik. Sudah mulai Allah katakan cuman malam. Minta perlindungan di malam. Siangnya nggak usah. Karena memang orang yang paling butuh perlindungan itu malam hari. Karena paling banyak keburukan itu di malam hari. Perampokan, pembunuhan, kebakaran, kemudian kesiangan. Itu juga karena malam hari jadi kesiangan. Kalau tidur siang jadi kemalaman gitu kan. Nah ini semua adalah apa? Terjadi di malam hari. Makanya lebih mengerucut lagi. Yang keberapa? Keempat, ketiga, ini lebih spesifik lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita atau tukang sihir yang apa? Menghembus dari buhul-buhul. Ini lebih jelas kan? Tadi malam hari, tapi malam tuh nggak tahu malam keberapa yang jahat, yang buruk kita nggak tahu. Nggak bisa kita vonis setiap malam itu jahat. Bisa dipahami ya? Tapi ketika berbicara ayat selanjutnya ini, langsung Allah katakan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Langsung kepada wanitanya. Langsung kepada tukang sihirnya. Karena semua tukang sihir itu jahat. Nggak ada tukang sihir baik. Itu maknanya. Yang terakhir ayatnya lebih jelas lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini langsung ditujukan dari kejahatan orang-orang yang berbuat hasad. Tuh, keren kan Quran? Masya Allah. Kita baru belajar berapa ayat ini udah kelihatan mukjizat Quran tuh luar biasa. Dari secara umum, lebih agak mengkerucut lagi. Lebih agak spesifik lagi. Ini lebih jelas lagi, lebih jelek lagi. Kepada siapa? Kepada orang yang hasad. Maka, Masya Allah, syukur kita kepada Allah. Karena apa? Allah kasih kitab suci yang luar biasa. Indah untuk dipelajari, indah untuk dibaca, indah untuk ditadaburi, dan sangat indah kelak untuk apa? Untuk menjadi saksi di akhirat kelak. Sangat indah. Kenapa? Karena bisa membentengi kita dari azab api neraka. Baik, saya lanjutkan. Wa min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Syarrun atau dikatakan syararah ya. Syarrun atau syar itu keburukan. Syar itu keburukan. Atau syararah ya, bahasa ada kata-kata syararah. Syararah itu seperti apa ya? Api yang menjilat-jilat. Kita sedang berjalan kemudian ada api yang menjilat-jilat dan terkena dengan tubuh kita nggak akan mau, kita akan menghindar. Jadi fitrahnya manusia, dia tuh nggak suka dengan keburukan. Itu fitrah manusia. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang keburukan, tolong keburukan itu dijauhi ya, karena memang basicnya kita nggak suka. Basicnya nggak suka. Coba kalau dilihat yang namanya apa masalah dunia saja, dunia ini isinya apa? Isinya keburukan. Bahkan kata-kata dunia itu maknanya bisa dikatakan sesuatu yang bau, yang busuk. Itulah dunia. Jadi kita tuh basicnya kita itu nggak suka dengan keburukan. Tapi karena tertutup hati kita oleh iblis, oleh hawa nafsu, dibungkus oleh iblis yang buruk seolah-olah jadi indah. Makanya kita suka. Kalau seandainya dibuka mata kita, dibuka hati kita, bahwa gibah itu memakan bangkai saudara kita, kelihatan ditampakkan visualnya di depan kita, mustahil ada perempuan yang mau gibah. Kenapa? Karena hakikatnya ketika dia gibah, dia sedang memakan bangkai saudaranya. Jangan makan bangkai saudara, makan kambing. Makan kambing yang masak masih bau kambing. Mohon maaf, bukan yang masak ya, kasihan yang masak memang mungkin bau kambing wajar karena belum mandi. Kambing yang dimasak maksudnya, kambing yang dimasaknya udah lama masaknya, pakai bumbu yang paling enak, begitu dimakan masih berasa bau kambing. Dimakan nggak sama kita? Kadang-kadang orang nggak suka, aduh baunya nggak kuat Ustaz. Itu baru bau kambing, padahal dalam keadaan masak. Bisa dimakan, bukan basi. Tapi sementara ada orang yang dia jelas-jelas memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Jadi hati-hati, dikatakan semua sebetulnya yang dikatakan syar itu adalah keburukan. Itu keburukan. Makanya di sini dikatakan
Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan-keburukan makhluk yang engkau ciptakan ya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian ma khalaq maknanya apa? Dari apa-apa yang Allah ciptakan, dan ini nyambung dengan makna al-falaq yang tadi. Tadi di poin ke apa sebelum ini, makna al-falaq apa? Jami'ul kainat, semua makhluk Allah. Apapun yang diciptakan. Walaupun ada yang mengatakan yang namanya makhluk itu ya binatang buas, ataupun ada yang mengatakan juga gunung-gunung. Ya, ada mufassir yang mengatakan, tapi yang paling banyak ya mengatakan adalah semua ciptaan Allah yang bisa memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita. Karena yang bisa memberikan dampak negatif hanyalah makhluk. Saya katakan, ulangi lagi nih. Yang hanya bisa memberikan dampak buruk atau dampak negatif itu hanyalah makhluk. Allah itu tidak. Keputusan Allah itu tidak. Makanya ayatnya tidak mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayatnya tidak mengatakan min syarri min syarri ma qadar. Tidak mengatakan dari keburukan keputusanmu, tidak, karena semua keputusan Allah itu terbaik bagi kita. Tapi yang bisa mendatangkan keburukan itu hanyalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah bisa mendatangkan keburukan. Makanya yang namanya Fir'aun itu istri atau itu suami terbaik dari Asiyah. Itu Fir'aun. Kenapa? Itu keputusan Allah. Allah putuskan Asiyah menjadi istri daripada Fir'aun. Dan hasilnya lihat, ternyata gara-gara bersuamikan Fir'aun, yang namanya Asiyah menjadi wanita yang Rasulullah katakan apa? Wallahi, demi Allah kata Rasulullah, lau saqatat min raihati masyitah ala wajhil ardi la sammat ala ahli dunya jami'an. Kalau seandainya jatuh dari langit di bawah arsy Allah harumnya masyitah ke muka bumi ini, demi Allah semua penduduk bumi yang ada akan mencium harumnya. Kenapa? Saking solehahnya, saking sabarnya. Ya, mohon maaf, itu bukan Asiyah, itu kisah masyitah. Ya, jadi Masyitah sudah ditakdirkan keputusannya untuk disembelih bersama keempat putrinya. Tapi Asiyah takdirnya memiliki suami Fir'aun. Tapi hasilnya dua-dua wanita ini menjadi wanita terhebat. Masyitah menjadi harum di bawah arsy Allah, sementara Asiyah menjadi wanita salah satu dari 4 sayyidatun nisa min ahlil jannah. Jadi ratunya para bidadari surga. Di mana? Di akhirat kelak. Gara-gara apa? Gara-gara Fir'aun. Gara-gara menerima takdir Fir'aun. Makanya kalau ingin seperti Asiyah, belajarlah punya suami seperti Fir'aun. Ya. Tapi janganlah, naudzubillah, suami kita baru mirip-mirip Fir'aun aja kita repot, udah keluh kesah, pusing, apalagi seperti Fir'aun. Ya, iman kita tidak seperti Asiyah. Maka sekali lagi saya katakan, tidak ada yang bisa memberikan efek negatif kecuali adalah makhluk Allah. Tapi apapun keputusan Allah pasti adalah kebaikan bagi kita. Makanya lihat, kalau kita berbicara tentang masalah apa ciptaan Allah, jangankan yang jauh dari kita, nggak usah jauh-jauh, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita itu bisa jadi apa? Bisa jadi sakinah bersama mereka, bisa jadi musibah bersama mereka. Ya kan? Karena mereka juga makhluk. Makanya kita harus apa? Harus minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Bisa jadi istri kita jahat, bisa jadi anak-anak kita menjadi musuh. Kita nggak tahu, bisa jadi suami kita zalim. Makanya, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan, semua keburukan daripada makhlukmu. Itulah dikatakan ma khalaq. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, karena waktunya tidak terasa, sudah jam 3 ya, Masya Allah. Inilah kalau belajar tuh ya, dipakai belajar tuh nyaman, nikmat, sehingga waktu itu tidak terasa berjalan. Ayat selanjutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ghasik, ada kata-kata ghasik. Ghasik maknanya satu, maknanya adalah apa? Malam. Ghasik maknanya malam di sini. Dan jadi dikatakan dan dari kejahatan malam. Memang maknanya ghasik itu adalah malam, seperti ayat Quran yang mengatakan wa aqimus shalah ila ghasaqil lail wa aqimus shalat liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri, terus-terusnya. Itu kata-kata ghasaqil lail maknanya adalah ya memang di malam hari. Itu yang pertama. Jadi makna daripada wa min syarri dari keburukan malam ya. Atau yang kedua, ghasik maknanya adalah rembulan.
Ghasikin maknanya rembulan. Ini sesuai dengan perkataan Rasulullah ketika Rasulullah saat itu bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berlindung kepada Allah, lalu sambil menunjuk kepada rembulan itu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ghasik minal lail. Sambil menunjuk ke rembulan. Ya Aisyah, berlindunglah daripada rembulan di malam hari itu. Di malam hari ini. Ya, ta'awud kata Rasulullah. Ya Aisyah, ta'awud min ghasakil lail. Ya Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari rembulan malam. Pertanyaan kita mungkin, apa hubungannya bulan sama apa? Sihir. Nah ini, tanya sama tukang sihir deh. Saya kurang paham, tapi sedikit dari ilmu yang saya miliki. Para ulama mengatakan, yang namanya bulan dengan sihir itu sangat berhubungan erat. Karena kadang-kadang kita mungkin waktu kecil sering mendengar apa yang namanya ini muncul di bulan purnama, ya kan? Ketika bulan purnama muncul ini, ketika bulan ini muncul ini, bulan ini muncul ini. Bahkan ada yang namanya terkenal dulu babi ngepot gitu kan? Babi ngepot apa babi apa tuh ya? Pokoknya itulah ya. Itu ketika bulan purnama ya kan, yang di rumah jaga lilin, yang itu keliling, itu kan bagian daripada apa? Ilmu-ilmu yang memang tidak diajarkan dalam Islam, masuk ke dalam kategori apa? Pesugihan, ya sihir-sihir juga ujung-ujungnya kan. Tipu daya dia. Seolah-olah dia itu jadi babi, padahal dia yang manusia. Nah, termasuk apa? Ketika misalnya ilmu santet tersendiri. Karena memang ada yang namanya jin. Nah, ini nih. Saya mudah-mudahan bisa menjelaskannya dan bisa dipahaminya. Jin itu, teman-teman, apa hubungannya dengan bulan? Sihir dengan bulan apa hubungannya? Karena jin itu tinggalnya di mana? Jin itu memang ketika rapatnya itu di lautan. Karena jin sudah diusir oleh Allah dari muka bumi, tinggal di pojok-pojok laut. Dan memang rapatnya jin itu di laut. Tapi hangoutnya kemana? Hangoutnya tuh ke langit. Jangan dikira jin itu nggak hangout, dia ke langit. Kalau kita hangoutnya mungkin kemana ya? Ke kafe, ke kopi dul mungkin, atau kemana. Ini hangoutnya ke langit. Apa yang dilakukan? Mencuri berita. Itulah jin. Jadi memang ada jin yang bekerja sama dengan para kuhan, para dukun. Untuk apa? Untuk mencuri-curi berita. Naik ke atas. Sehingga ketika ada malaikat atau ada manusia yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu jin terpanah oleh rajamnya malaikat. Dirajam oleh malaikat dengan batu. Makanya meteor itu ada yang mengatakan salah satu dari lemparan malaikat kepada jin. Itulah meteor. Makanya kata-katanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terajam sebetulnya, bukan terkutuk tapi terajam. Karena memang ketika ada yang berta'awud, isti'adzah, dia terlempar dan terajam. Makanya nggak usah heran kalau teman-teman ketemu paranormal misalnya, orang pinter nih datang, kita ke situ kan, ke dukun, jangan datang, itu haram ya. Maksudnya kita mungkin pernah membaca, mendengar cerita, ada orang datang ke paranormal, dia tahu apa yang terjadi. Misalnya kita berangkat, rencana mau pakai baju hitam, tiba-tiba kita ganti baju merah. Tiba-tiba sampai ke tempat itu dukun, dia bilang, Bapak tadi pakai baju merah kan, rencananya, tiba-tiba ganti pakai baju hitam. Terus tadi Bapak mobilnya nyerempet apa tadi, pagar orang kan? Ternyata benar semuanya. Itu jangan heran. Kenapa? Jinnya sudah kasih tahu sama dukun itu. Karena memang tadi malam, jadi gini, ketika apa yang terjadi esok hari, besok nih, misalnya besok itu kejadiannya, misalnya Depok hujan, kemudian misalnya di Bandung banjir, ya ini contoh saja, misalnya di Bekasi macet, ya itu contoh saja. Nanti malam jam kira-kira jam 1 lah, atau di atas jam 12, kabar-kabar yang terjadi tadi itu baru sampai nanti malam disampaikan kepada para malaikat penjaga hujan, penjaga langit, penjaga jalan tol, mohon maaf, bukan penjaga jalan tol, maksudnya malaikat yang mengatur semua kehidupan ini. Baru malam nanti sampai kabarnya. Nah, kalau jin itu berhasil mencuri kabar itu, dan jin itu bekerja sama dengan para kuhan, para kahin, maka tidak heran apa yang terjadi. Dia tahu. Besok dia fulan itu besok begini, besok dia sakit, besok ini. Dia tahu kerjasama. Ya kita memang kita memang harus akui itu kerjasama antara jin dan para dukun. Tapi mohon maaf, para ulama mengatakan 99% salah.
Jadi kabar yang diterima itu Allah sudah tutup. 99% kabarnya salah. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada jin, kepada dukun, hati-hati. Ya, hati-hati, akidah kita akan goyah. Dan na'udzubillah, kalau sampai kita percaya, bahkan kita mengikuti apa fatwanya. Fatwa dari para jin, fatwa dari para dukun. Na'udzubillah, syirik namanya. Maka hati-hati, itulah kata-kata ghasikin. Kenapa dikatakan dari kejahatan malam? Maknanya adalah memang benar malam, karena malam itu sumber dan pusat kejahatan. Seperti yang tadi saya katakan, perampokan terjadi di malam hari, kebakaran kadang-kadang di malam hari, gempa bumi, tsunami pun kadang-kadang di sepertiga malam, di waktu subuh. Apapun yang terjadi di saat gelap-gelap. Dan kita biasanya akan sulit untuk mengontrol diri kita, menyelamatkan diri kita. Kalau seandainya kejadian itu dalam keadaan gelap, dalam keadaan sepi, dalam keadaan tidak ada pertolongan. Maka tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kepada Allah dengan kata-kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Ya, itulah yang dikatakan ghasikin malam. Kemudian ghasikin bermakna rembulan. Memang benar, karena antara rembulan dengan ilmu permejikan, ilmu perdukunan, ilmu persihiran, itu ada korelasinya, ada hubungan, ada sinerginya. Makanya bolehlah tahu gali-gali untuk pelajaran masalah sihir dan perdukunan. Ya, nanti mungkin bisa kita bahas kapan waktu tentang masalah sihir dan perdukunan. Ya, mudah-mudahan kita tepat jumpa dengan salah satu surah yang bisa membahas ini nantinya. Kita akan masukkan ke dalam pembahasan tafsirnya. Nah, kemudian kata-katanya apa? Waqab min syarri ghasikin idza waqab. Waqab itu maknanya lubang yang tertutup. Karena apa? Karena memang para ulama memberikan perumpamaan. Karena kenapa dikatakan lubang tertutup? Karena lubang itu sebelum ditutup, maka dia terang. Begitu sudah ditutup, dia gelap. Karena memang malam-malam itu kadang-kadang ada lubang-lubang. Dan kita tidak tahu lubangnya berada di mana. Artinya lubang-lubang keburukan. Ya, lubang-lubang keburukan yang tertutup dan kita tidak tahu. Maka mudah-mudahan dengan doa kita kepada Allah, Allah jaga kita dari lubang-lubang yang tertutup. Seperti gini, kalau orang jalan, ada lubang-lubang yang tertutup, tiba-tiba begitu diinjak, slek masuk ke dalam, ternyata ranjau. Kita nggak tahu. Tapi kalau lubangnya dibuka, awas ada sumur terbuka, aman, kita tahu, kita menghindar. Tapi kalau tertutup, ya sulit kita. Bisa dipahami ya? Baik, itulah yang digambarkan dalam ayat keempat. Min syarri ghasikin idza waqab. Baik, ayat ayat keempat sekarang. Tadi ayat ketiganya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Yang menarik, lihat teman-teman, ini penting juga, ini kaidah bahasa Arab ya. Yang menarik dalam ayat ini apa? Ayat keempat ini, semua keburukan yang tadi kita ungkap, semuanya dalam bahasa Arab menggunakan jumlah apa? Nakirah. Semuanya ismun nakirah. Nakirah itu umum. Jadi semua umum. Seperti tadi saya gambarkan, ketika berlindung kepada makhluk Allah dari keburukan makhluk Allah, kan umum. Dikatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Semuanya umum. Makhluk Allah umum, nggak tahu siapa yang jahat kepada kita. Ya. Kemudian min syarri ghasikin idza waqab. Semua juga umum. Malam yang kapan kita nggak tahu. Tapi begitu berbicara wa min syarrin naffatsati fil uqad, ini menunjukkan jumlah apa? Bukan nakirah tapi ma'rifah, khusus. Makanya diberikan alif lam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Beda kan? Yang lihat mushaf pasti tahu. Wa min syarrin an-naffatsat. Bisa dipahami ya? Udah ketemu kan ayatnya? Wa min syarrin naffatsat. Wa min syarrin naffatsati itu bacanya ya. Naffatsati fil uqad ya, naffatsat. Apa makna naffatsat? Masya Allah. Naffatsat yang pertama, Ibnu Harori membedakan nanti bukan itu, saya akan sampaikan dulu begini. Kenapa dikatakan dengan jumlah ma'rifah? Karena ini khusus. Memang untuk tukang sihir ayat ini. Jadi intinya gini, semua yang namanya dukun, semua yang namanya tukang sihir itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Semuanya keburukan. Kalau tadi makhluk masih umum,
Yang namanya suami istri atau anak-anak kadang bisa membawa kebaikan, terkadang bisa membawa fitnah, bisa menjadi musibah, itu masih umum. Begitupun kejadian di malam hari, kadang-kadang ada malam yang baik-baik, ada malam yang buruk-buruk, semua masih umum. Tapi ketika berbicara masalah tukang sihir, nafatha, maka tidak ada satu tukang sihir pun yang boleh dikatakan tukang sihir itu baik. Semuanya buruk. Makanya minta dengan ismul ma'rifah khusus wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan semua wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan pada buhul-buhul. Ya, inilah kekhususan itu maknanya. Nah, Ibnu Harori rahimahullah ta'ala mengatakan ada perbedaan kata-kata antara nafakho, nafasa dengan nafatha. Ulangi lagi nih. Nafakho, nafasa atau nafasa dengan sin. Yang ketiga nafatha dengan tha. Kalau nafakho itu tiupan yang kuat. Tiup sambil sekuat-kuatnya. Seperti itu. Seperti malaikat Israfil ketika meniup sangkakala. Ya kalau gampangnya gini lah, bayangin malaikat Israfil agak repot. Superman ketika tiup api itu seperti apa? Itu dengan sekuat tenaga, itu nafakha namanya. Fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh dengan apa? Dengan sekuat-kuatnya. Kemudian nafasa itu seperti biasa lah nafas kita. Tidak mengeluarkan desusan, biasa nafas. Itu nafasa. Tapi ketika nafasa dengan fa, maknanya adalah meniup dengan semburan. Jadi tukang sihir itu kan suka nyembur kan kadang-kadang. Ya, seperti menyembur dengan persis seperti hurufnya tha. Nah, itulah yang dikatakan apa? Nafatha. Ya, jadi kalau dikatakan apa? Nafatha ini maknanya adalah meniup dengan semburan sedikit. Ya, dari keburukan tukang sihir yang meniup-niup dengan semburan yang sedikit tadi pada buhul. Ukot itu ikatan. Ya, pada buhul. Bisa dikatakan ukot itu ya akad nikah itu ikatan. Jadi ikatan yang apa? Ikatan yang seharusnya sudah kuat gara-gara buhul tadi, gara-gara nafas tadi, bisa jadi ikatan itu menjadi apa? Menjadi kendur. Ya, ini kalau dikaitkan kepada masalah perempuan. Karena begini, ya ini harus disampaikan juga, ini bab amanah ilmu yang ada. Nafasat di sini adalah jumlahnya mu'annas, perempuan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya, ada tak taknis, karena ini jamak. Tukang sihir, nafasat, perempuan. Pertanyaannya, kenapa perempuan? Maka ulama mengatakan, ini yang melakukan adalah putrinya daripada Labid bin Aqsam. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang membantah juga ulama, dia mengatakan bukan putrinya Labid bin Aqsam, memang pelakunya Labid bin Aqsam berdasarkan tadi mimpinya Rasulullah. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu hanya pendapat. Silahkan kita ambil hikmah yang mana. Nah, tapi ada satu kaidah lagi yang bisa kita ambil pelajaran. Nafasat itu maknanya apa? Perempuan-perempuan kan? Makanya banyak sekali perempuan yang kadang-kadang membuat rusak ikatan. Akdun. Maksudnya apa? Ikatan pernikahan. Makanya ada istilah wanita idaman lain. Mohon maaf. Bukan berarti laki-laki itu tidak ada. Tapi ini hanya kita mengambil daripada surah ini. Para ulama ada yang mengatakan berapa banyak hubungan rumah tangga ini rusak karena ikatannya itu dirusak. Siapa yang merusak? Ada yang namanya wanita idaman lain. Bukan berarti wanita itu buruk, tidak semua wanita itu buruk. Makanya ada istilah pelakor itu kan yang sangat masyhur hari ini. Karena memang fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah ya perempuan, wanita. Ya, wanita. Makanya ini bisa ditafsirkan dengan keterangan seperti itu. Tapi ini hanya ya, pendapat para mufassirin. Silahkan teman-teman kita ambil yang mana. Ketika dikembalikan kepada sihir, maka kata-kata ukut di sini atau ukot di sini artinya apa? Semakin membuat kuat ikatan. Jadi orang yang terkena sihir tadi, ketika semakin ditusuk jarumnya, semakin ditiup oleh tukang sihirnya, ikatan itu semakin kuat. Ikatan semakin kuat. Tapi kalau dikaitkan kepada hubungan rumah tangga tadi, justru semakin lepas ikatan itu. Bisa dipahami ya? Itulah kata-kata wa min syarri naffatsati fil uqad. Yang terakhir sekarang kata-katanya wa min syarri hasidin idza hasad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, dari semua kejahatan yang tadi kita sudah bahas, kita sebutkan sekarang sumbernya apa ya? Ini yang harus kita ketahui. Kok ada ya orang, kok bisa ya orang itu berbuat jahat kepada kita? Bahkan sampai di tengah malam pun dia berbuat jahat kepada kita.
kok sampai dia mengirimkan ilmu sihir kepada kita? Sumbernya apa penyebabnya? Gini, kalau kita tahu mungkin sebabnya dia memang nggak suka dan kelihatan dari wajah saya, dari melihat wajah kita tuh dia nggak suka sama kita. Mungkin karena kita naik jabatan dia enggak. Mungkin karena dia mendapat perhatian khusus dari bos kantornya, sementara kita tidak. Bisa jadi karena itulah dia nggak suka, maka dia sampai kepada level menyihir kita. Bisa jadi. Itu kita tahu. Tapi yang paling repot kalau seandainya kita nggak tahu sebabnya itu apa. Kok bisa ya ada orang jahat sama kita? Jahatnya itu di tengah malam. Bahkan dia sampai menyihir kita. Kok bisa ya? Sumbernya dari mana? Makanya jangan lepas kepada Allah. Minta satu perlindungan lagi. Yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Karena bisa jadi sumber dari segala kejadian-kejadian kejahatan itu karena satu sifat yang melekat dalam diri manusia, yaitu adalah hasad. Hasad itu iri dengki. Ngeri teman-teman. Kalau sudah sifat hasad tertanam, ini efeknya hasad itu dia itu benci dengan kenikmatan orang lain. SMS lah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah hasad. Ini bahaya teman-teman. Kalau ini dipelihara sifat ini, walaupun Rasulullah mengatakan inna likulli qalbin lahu budratul hasad. Setiap hati itu punya benih hasad. Tapi jangan dipelihara. Hasad itu bukan dipelihara, tapi dikikis pelan-pelan. Kenapa? Ini bahaya. Hasad itu level rendahnya saja. Itu dia awalnya nggak suka dengan kenikmatan orang. Dia nggak suka. Ada orang dapat nikmat dia nggak suka. Level keduanya, dia sudah mulai bagaimana caranya agar nikmat itu hilang dari dirinya, dari orang itu. Bagaimana caranya? Itu sudah level parah tuh. Lebih parah lagi, dia akan mengatakan bagaimana caranya agar kenikmatan itu pindah ke tangan saya. Naudzubillah. Itu hasad tuh. Makanya Rasulullah tegas mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Jauhilah diri Anda dari hasad. Kenapa? Karena hasad itu, hati-hati, bisa mengkikis semua kebaikan. Bahkan kata-katanya hasanat. Saya pernah menyampaikan, ini pengulangan saja. Hasanah itu satu kebaikan. Hasanatun satu kebaikan. Tapi ketika dikatakan hasanat, itu banyak kebaikan. Seperti tadi, nafathatun itu satu tukang sihir. Tapi kalau nafathat, itu banyak tukang sihir. Maka, kalau seandainya Rasulullah mengatakan hasanah, itu masih mending. Hasad itu, jauhilah hasad. Karena hasad merusak satu kebaikan. Itu nggak ada masalah. Tapi Rasulullah mengatakan, jauhilah hasad. Karena hasad itu mengkikis semua kebaikan. Coba. Semua kebaikan, teman-teman. Dari sejak usia balighah sampai hari ini kebaikan kita habis gara-gara hasad. Coba, ngeri nggak? Rugi nggak kita? Rugi. Bahkan ujungnya lihat Rasulullah mengatakan, kama ya'kulun narul, kama ta'kulun narul khatabah. Bahkan habisnya kebaikan itu disebabkan karena hasad itu seolah-olah seperti api memakan kayu bakar. Yang menarik adalah hadis ini turun di kota Mekah. Saya tanya kepada teman-teman, di Mekah itu kira-kira sulit nggak cari kayu? Sulit. Cari kayu di mana di Mekah? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan hasad itu akan mengkikis kebaikan? Hati-hati ya, kebaikan Anda akan habis seperti kurma dimakan api. Itu lebih masuk akal karena di Mekah banyak kurma. Seperti pohon kurma atau seperti pasir, seperti unta yang terbakar api, itu masih masuk akal. Kenapa? Di sana mudah mendapatkan. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan seperti api memakan kayu bakar? Bukankah mencari kayu bakar di Mekah itu sulitnya luar biasa? Ketika ada orang sudah sulit cari kayu bakar, dikumpulkan kayu bakar, tiba-tiba sudah banyak kayu bakar dikumpulkannya, tiba-tiba terbakar. Rugi gak dia? Capek, dia rugi. Ya Allah, udah capek-capek cari kayu bakar dengan susah payah, terbakar. Capek kita. Itulah gambaran orang yang hasad. Dia sholat itu penuh perjuangan, melawan khusyuknya, belum lagi sabarnya, belum lagi yang namanya disiplin waktunya, belum lagi baca Qur'annya, belum lagi dia belajar tahsinnya, ngajinya, infaknya, belum lagi dia sabarnya, belum lagi taat suaminya. Semua amal soleh sudah dilakukan, tapi karena hasad yang ada, semua itu hilang. Sesulit apa Anda mengumpulkan amal soleh itu, rasa-rasanya hanya dengan hasad, semua amal soleh itu hilang. Makanya, bersihkan sifat hasad dari hati kita. Sehingga kalau kita sudah tidak punya rasa hasad kepada orang lain, maka Allah juga tidak akan mengirimkan kepada kita orang-orang yang hasad. Kenapa? Karena kita bersih hatinya, kita minta perlindungan dari Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu adalah pelaku hasad, pelaku iri, pelaku dengki. Idza hasad, apabila dia hasad. Artinya,
Mungkin ada orang yang hasad kepada kita, tapi mungkin juga tidak ada. Makanya kejahatan semua ini bisa terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi bukan karena ada kesempatan, tapi ada niat pelakunya. Waspadalah, itu jadi Bang Nabi ya, bukan itu. Masya Allah, saya suka kesana-sana kadang-kadang. Baik, ikhtitamnya, Masya Allah. Jadi penutup daripada pertemuan hari ini, kalau kita bertanya, kok bisa ya semua sihir itu bisa terjadi? Kenapa? Jawabannya, karena ternyata memang ada jin yang digambarkan ketika Rasulullah membaiat para jin. Ada satu kabilah jin yang sangat bandel dan luar biasa, namanya kabilah Taluh. Kabilah Taluh ini tidak mau beriman. Bahkan inilah yang menjadi perantara para tukang sihir, para kahin, para arafan, para paranormal untuk mencari berita untuk bagaimana mengirimkan media-media sihir, media-media santet yang ada. Makanya kita sering dengar orang-orang Sunda biasanya kena teluh itu kan, itu berasal dari kata-kata jin yang namanya jin taluh. Kalau tidak keliru, saya pernah belajar dengan guru kami, dengan pakar ruqyah juga. Kalau ingin terhindar daripada sihir ataupun santet atau tidur itu jangan pakai ranjang, itu tidur di bawah lah, tikar seperti itu ya. Karena jin itu tidak bisa menyentuh daripada tanah yang ada. Wallahu a'lam. Ini saya pernah mendapatkan ini, makanya kiai saya itu di Gontor, di Arisalah, beliau tidak pernah tidur kecuali dengan tikar gitu, beralaskan tikar ya. Walaupun dia punya santri cukup banyak santrinya, tapi lebih nyaman tidur di bawah. Santai saja, memang ya sifatnya itu selalu rendah hati luar biasa, mencontohkan kesederhanaan. Tapi ini wallahu a'lam, mungkin kalau jin yang sekarang lebih modern lagi, walaupun dia nggak bisa nginjek tanah atau bisa jadi dia pakai sepatu roda atau dia pakai enggrang ya, bisa jadi, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minal wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Panjang ya. Insyaallah. Ustaz, mau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung nanti boleh langsung tanya ke Ustadz, tapi sebaiknya diutamakan yang berhubungan dengan judul kajian. Mungkin 3 pertanyaan aja Ustadz ya, udah mau boleh. Bentar, ya? Ya boleh. Pertanyaan pertama Ustadz, ada yang melalui pesan. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita meminta untuk diruqyah itu gimana hukumnya? Karena sekarang kan mulai banyak juga yang menawarkan yang dibilang namanya ruqyah syar'i gitu Ustaz. Baik, satu-satu ya supaya nggak lupa pertanyaannya. Saya jawab langsung nih. Baik, jazakillah khair. Terkait tentang ruqyah, memang ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa ketika Anda minta diruqyah, maka Anda akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini adalah dalil kenapa orang itu tidak boleh minta diruqyah. Ya, kalau yang meminta istrinya nggak ada masalah, misalnya suaminya sakit, suaminya nih nggak sembuh-sembuh nih, berobat medis nggak sembuh, maka istrinya boleh mencari tukang ruqyah untuk meruqyah suaminya. Yang minta diruqyah kan bukan suaminya langsung, tapi istrinya melalui wasilah istri, itu boleh. Selama itu ruqyahnya memang syariah nggak ada masalah. Tapi ketika kita langsung yang meminta kepada tukang ruqyah tadi, maka itu yang akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena kenapa kita tidak tawakal kepada Allah? Kenapa tidak ruqyah diri sendiri? Seolah-olah kita ini nanti ketika kita berhasil sehat di ruqyah, mungkin dengan mendapatkan apa yang kita harapkan, kita akan mengatakan, tuh ruqyah bagus, gara-gara ruqyah ini nih saya jadi begini, saya jadi begini. Maka pada akhirnya seolah-olah semua itu bukan bersumber dari kekuasaan Allah. Jadi disandarkannya kepada ruqyah. Makanya para sahabat itu menjaga, para salafus saleh juga menjaga, ya, tidak mau diminta diruqyah, kecuali dalam hadis yang dikatakan
yang tersengat dengan kalajengking ataupun yang terkena penyakit ain. Itu boleh. Ya, la ruqyata, tidak ada ruqyah kecuali yang tersengat kalajengking atau yang terkena penyakit ain. Itu boleh. Tapi selain itu, maka silahkan boleh minta ruqyah, tapi kita akan kehilangan masuk surga tanpa hisab. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sahabat Wijaya yang mau bertanya langsung pada Ustadz, dipersilakan bila ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Silakan Pak Haryadi ya. Ya, tadi saya simak dari buhul-buhul wanita. Mengapa kok wanita bukan laki-laki? Itu yang sering saya tanya anak-anak saya. Sekiranya itu mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaannya arahnya kepada suami istri atau kepada memang tukang sihirnya, Pak? Tukang sihirnya. Oh gitu, baik. Kenapa dikatakan wanita? Karena memang pada zaman dahulu yang pakar tentang masalah sihir itu memang perempuan. Ya, karena satu-satunya yang pakar itu Labid bin A'som tadi yang menyihir Rasulullah, tapi dia punya putri, putrinya ini juga termasuk pakar dalam penyihiran, maka sehingga berkembanglah perempuan-perempuan tukang sihir. Jadi yang disebut dalam Quran ini memang dulu rajanya sihir itu ya perempuan-perempuan, makanya domirnya menggunakan naffathat. Dari situ kita tahu bahwa oh ini adalah para perempuan-perempuan tukang sihir. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan melalui keterangan daripada tata bahasa dari bahasa Arab yang ada dalam Quran. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Wallahu yubariku fiik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz mengenai surah-surah 30 itu kan kita disunahkan membacanya setelah sholat dan juga saat tidur ya, sebelum tidur. Nah itu kenapa sih Ustaz sebabnya? Terus lanjutannya mengenai zikir pagi petang ya, kan itu juga dibaca. Dan katanya kalau nggak salah berapa 1 minggu ya akan terbebas dari ya kurang lebih itu ya pertanyaannya. Terus kan itu kan berurutan gitu kejadian-kejadian itu yang kita disyariatkan disunahkan buat membaca itu. Gimana Ustaz? Ya, terkait 3 surah yang kita baca memang setiap mungkin sebelum tidur atau setiap masuk waktu maghrib, ketika tiba waktu pagi, itu bagian daripada sunnah. Rasulullah mengamalkan ini, maka kalau kita baca bukan hanya mendapatkan pahala sunnah, tapi kita terhindar daripada segala macam keburukan. Karena yang namanya surah Al-Falaq, surah An-Nas, atau surah Al-Ikhlas, itu bagian dari surah-surah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Al-Ikhlas berisi tentang apa? Akidah. Semuanya menjelaskan daripada sifatur Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq kita sudah bahas tadi, isinya perlindungan. An-Nas juga isinya perlindungan. Bahkan disebut di sana mu'ad atau musta'ad bihnya ada 3. Semua mengagungkan Allah. Jadi kalau kita baca, kenapa saat tidur disunahkan? Karena ketika tidur kita ini dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Orang tidur tuh orang lemah. Bisa jadi ruh kita dikembalikan, bisa jadi enggak, ya kan? Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita juga tidur, ruhnya kemana, mimpi dengan apa, kita nggak sadar. Begitu bangun kita kaget, capek, ngos-ngosan, ternyata mimpi kita dikejar makhluk yang mungkin menyeramkan. Kita nggak tahu. Makanya, kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena kemungkinan kejadian-kejadian yang tadi akan menimpa kita, dari buruknya malam, dari buruknya tukang sihir, jahatnya tukang sihir, atau jahatnya orang hasad tadi, bisa jadi menimpa di malam hari. Maka masuk waktu maghrib, jangan pernah lepas dari 3 surah ini. Baca surah ini. Ya itulah kenapa kita melakukan amalan ini. Dan ketika membaca maksurat atau zikir pagi dan petang ini yang kita sering baca ini, ya ini
memiliki keutamaan juga yang luar biasa. Ya, banyak keutamaan daripada maksurat yang ada. Selain daripada sunnah juga, ini juga akan menjaga kita yang membaca doa zikir di pagi hari, Allah akan jaga sampai sore harinya. Yang membaca sore hari, Allah akan jaga sampai malam harinya. Ini selalu dalam penjagaan Allah. Terkait tentang urutannya, urutan itu tidak jadi masalah. Tapi banyak beberapa penulis, kadang-kadang ada yang mencantumkan ini lebih dulu daripada ini lebih dulu, itu nggak ada masalah. Yang penting inti atau isinya adalah tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait bacaannya 3 kali, 1 kali, itu nggak ada masalah. Yang saya baca ini dari surat Solahuddin Press. Saya dari dulu bacanya ini Hasan Al-Banna. Jadi ini yang saya ambil. Mungkin teman-teman ada yang dari mana. Insya Allah semuanya sama, semuanya baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, insya Allah itu pertanyaan terakhir ya buat teman-teman sahabat Wijaya, karena waktunya sudah lewat dari jam 3. Insya Allah nanti kita ketemu di kajian berikutnya. Terus bisa di-follow Instagram-nya @sahabatwijaya dan juga YouTube-nya. Semua kajian insya Allah akan kita upload di YouTube-nya Sahabat Wijaya buat teman-teman yang ingin menyimak kajian sebelumnya. Barakallahu fikum Ustaz. Kita tutup dengan doa. Ustaz, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman mungkin? Silakan Ustaz. Kita langsung doa ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam mentadabburi daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan setelah mempelajari tadabbur dari surah ini, Allah karuniakan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.